adalah merupakan tokoh kebebasan pers, kemudian tokoh Bapak Reformasi. Kalau saya sebut clue satu lagi, Anda tentu sudah pasti mengenalnya. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga, Pak B.J. Habibie. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Habibie, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, sehat. Sehat, Pak ya. Indonesia bagaimana, Pak Habibie lihat? Bisa teknologinya bisa maju seperti tadi negara-negara maju? Bisa. Negara kita bisa, Pak ya, untuk menekan Nah, itu. kita pernah buat kapal terbang? Pak Habibie pernah sempat menyinggung tadi soal pesawat, Pak ya. Kita pernah membuat pesawat, Pak. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Habibie ketemu dengan Pak Presiden Jokowi Dodo. Apakah ini sempat disampaikan Ya. soal teknologi pesawat terbang khususnya? Jelas dong. Dari waktu pertama kalinya saya bertemu dengan Pak Jokowi, dia bilang sama saya, di ruangan ini, Pak Habibie, saya ini keluarga yang hidup dari membuat mebel, tukang kayu. Gitu, dia low profile. Saya belajar di situ. Susah loh Pak, lumayan. Saya angka-angkanya tidak merah lagi. Udah hitam, menguntungkan. Itu membuat apa? Kursi yang saya bisa jual di pasar, bahkan bisa ekspor. Saya sudah bersyukur. Itu kursi, susah loh Pak. Itu dia bilang apa? Pak, bagaimana buat pesawat terbang ya? Apa itu artinya Pak dari pembahasan Bapak waktu Pak Jokowi gubernur, kemudian selaras dengan Pak Habibie bahwa nilai tambah itu, kemudian apa artinya berarti dunia penerbangan ataupun teknologi? Bukan dunia penerbangan, semua produksi dalam negeri. Oke. Saya tidak hanya memperjuangkan penerbang, yang benar aja dong. Ini termasuk kursi kita, termasuk kamera. Sepeda motor, berapa sepeda motor di luar? Berapa mobil? Kereta api. Bagaimana mau membayarnya? Walaupun dikasih bunga 0, Anda harus cicil. Cicilnya dengan apa? Kalau pendapatnya lebih kurang dari pengeluarannya, nggak bisa nyicil. Dan jangan lupa ya, bagaimana kita di bumi Indonesia itu harus mengembangkan suatu sistem di mana pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan, keadilan itu merata. Pak Habibie itu sudah melihat kondisi sekarang dengan yang sekarang sudah terwujud Pak, sudah jauh lebih baik? Kalau saya bandingkan dengan tahun 45 jauh lebih baik. Kalau saya melihat dengan tahun 98 aja, jauh lebih baik. Tapi yang benarnya masa jauh lebih baik terus kita sudah yang benarnya kita harus jadi ya menjadi nomor satu kali lebih gampang dibandingkan terus mempertahankan selalu nomor 1. Kita mau nomor 1 tuh. Untuk hal itu kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah kita dalam hal ini ya harus kita andalkan itu. Dan kita bersyukur ya bahwa bangsa Indonesia itu adalah suatu masyarakat yang yakin dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi tidak memihak salah satu keyakinan atau agama yang ada. Walaupun kita adalah masyarakat Islam yang terbesar di dunia, kita bukan negara Islam, jangan salah paham. Untuk hal itu saya harus jelaskan. Terkaya di sini dan mulai menggerakkan, menghina orang yang beragama, anggap udah melanggar undang-undang dasar. Kita harus tegas. Tadi kita sudah bicara soal singgung sedikit soal teknologi. Sekarang soal bagaimana tadi Bapak toleransi umat khususnya di Indonesia yang Pak
Pak Habibie lihat saat ini, Pak, bagaimana kondisi di Indonesia saat ini, baik dari situasi politiknya, kemudian toleransi antar umat? Begini ya, sebelum saya jelaskan itu, saya harus introduction, ya, menjelaskan bahwa tiap masyarakat punya dunianya. Okay? Ada, katakanlah, dunianya Jerman. Ada dunianya Timur Tengah. Ada dunianya Amerika. Ada dunianya China. Ada dunianya Indonesia. Okay. Jadi dalam hal itu, saya menggarisbawahi bahwa dunianya Indonesia berbeda dengan dunianya Jerman atau dunia yang di Timur Tengah. Persamaannya di Timur Tengah ada agamanya, Islam. Tapi perbedaannya dia negara Islam, kita tidak. Kita adalah suatu negara yang memiliki undang-undang dasar, produk hukum dari masyarakat, yang masyarakatnya itu yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda tidak percaya pada eksistensi adanya Tuhan yang Maha Esa, atau Anda ada ateis, bukan berarti Anda tidak boleh hidup di Indonesia. Boleh saja. Anda bisa jadi orang terkaya di bumi Indonesia dan tidak percaya pada Tuhan, tapi bayar pajak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat, wakil rakyat dipilih melalui pemimpin partai-partai dan sebagainya, dan di DPR maupun MPR, DPD dia membuat atau apa saja peraturan-peraturannya, dan orang yang duduk di situ percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak mungkin dia kalau masuk dia mau sumpah dengan apa? Yeah. Dia nggak bisa, saya nggak percaya pada Tuhan. Udah melanggar konstitusi. Tidak mungkin. Tapi kalau Anda terkaya di sini dia percaya pada Tuhan, oke. Tapi kalau Anda terkaya di sini dan mulai menggerakkan, menghina orang yang beragama, Anda udah melanggar undang-undang dasar. Kita tegas. Jadi didudukkan, Pak, ya, semuanya itu sesuai dengan aturan saja. Iya, jelas dong. Dan orang yang membuat undang-undang itu orang yang disumpah. Oke. Tapi kalau melihat bagaimana dari segi tadi toleransi umat beragama, kemudian bagaimana politik will-nya bagaimana, Pak? Saya bilang terus terang, political will adalah terjadi asal mulanya pada Sumpah Pemuda tahun 28, di mana pemuda-pemuda kita bersumpah satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu wilayah tanah air. Itu udah political will. Dari situ kita kembangkan bahasanya. Dari situ kita memiliki cikal bakal untuk memproklamirkan kemerdekaan dari bangsa yang sudah bersatu. Dalam Sumpah Pemuda itu tidak termasuk bekas-bekas koloni yang jajahan lain. Koloni bekas Inggris, Brunei, Singapura, Malaysia, tidak termasuk. Tidak termasuk tim-tim Portugal, tidak. Kita hanya yang dijajah Belanda. Itu political will-nya. Akarnya pada Sumpah Pemuda. Dan kita berjuang untuk itu.
bahwa kita pluralistik. Itu bukan baru. Bedanya dengan Amerika. Amerika pluralistik karena apa? Orang Amerika yang benar itu orang Indian. Ya. Suku asli. Suku asli. Yang lain pada datang kan. Dari timur. Dari barat. Jadi orang Amerika. Jadi pluralistik mereka itu adalah ya berapa tahun? Hampir 300 tahun? Belum tentu. Ya. Sejak Columbus. Nah, kalau kita Indonesia, lain, kita di benua maritim itu sudah ada. Sejak awal kita Sejak sama-sama. awal. Oke. Ada yang datang dari China, ada yang datang dari mana saja. Ya. Jadi kita sudah biasa hidup Berbeda beragam. berbeda beragam. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau ya dipanas-panasin, diadu domba. Kita tahu dong kalau kita berantakan sudah menang, jangan kamu injak yang kalah itu dong. Demokrasi sekarang yang Pak Habibie lihat, bagaimana? Apakah memang kan ada aturan sekarang Pak muncul? Kalau dulu kan tidak ada Pak, ada hate speech seperti itu dibuat undang-undangnya. Ya, seperti tetapi kalau- begini, itu disebabkan karena itu saya karena dianggap sudah kebablasan Pak. bukan kebebasan karena Sarah sendiri. Kita tidak ada pegangan. Saya cerita. Dulu waktu Orde Baru mulai, yang menamakan zamannya di bawah kepemimpinan Pak Harto, Orde Baru, di bawah kepemimpinan Bung Karno namanya Orde Lama, Oke. itu adalah ya media. Oke. Ya kan itu media menamakan supaya kita bisa bedakan. Tapi saya yang di dalamnya baik dididik oleh Bung Karno maupun ikut melaksanakan waktu Pak Harto. Saya tidak merasa saya Orde Baru atau Orde Lama. Saya adalah Indonesia. Had nothing to do. Masa saya berperilaku seperti dia katakan saya? Masa bodoh? Saya punya cita-cita jelas kok. Nah, saya itu yang memiliki mentalitas Habibie. 99% orang Indonesia kayak saya. Yakin Mas saja Pak? Saya yakin. Tapi jangan mau ya dipanas-panasin, diadu domba. Kita tahu dong kalau kita berantakan sudah menang, jangan kamu injak yang kalah itu dong. Rangkul. Angkul. Kawan seperjuangan. Kan itu sudah terjadi Pak di kita sekarang ini, di era sekarang kan begitu Pak. Iya memang Iya, gitu. oke. Karena itu kalau dia datang sama saya, itu jauh lebih baik. Dulu dia berontak-berontak. Ya, karena apa? Kualitas dari SDM-nya jauh lebih baik. Jadi artinya tidak usah khawatir lah Pak, kekhawatiran itu Pak ya, dibandingkan dengan yang sejarah kita dulu jauh Kita waspada. waspada. Karena ada orang yang bukan saudara Anda, datang dari luar. Oke. Punya mission Agak betul. impossible. Oke. Jangan kira itu Rusia dari satu negara besar menjadi 17 negara menengah atau kecil. Itu ada kehendak Rusia yang benar aja dong. Ada yang ngomporin. Ya. Ada yang menginginkan itu Iya sesungguhnya. jelas tuh. Supaya dia lemah. Artinya Pak Habibie bilang Indonesia tidak mungkin ingin pecah kan? Intinya seperti itu, pasti dari luar yang menginginkan. Tidak mungkin kita Saya bangsa kita yakin sendiri seperti itu. bangsa kita tidak akan. Kalau akan berani membuat itu, dikeroyok dia. Bener loh. Susah. Tidak semudah demikian. Dan itu kalau ada dari luar, kenapa? Dia menguasai sumber daya alamnya. Tapi di zaman dulu kan Pak Harto ada tahanan politik Pak, ada tapol. Apakah itu dikhawatirkan kembali di era sekarang? Ada yang ingin sendiri? Kalau Ya, ada seperti itu undang-undang, ada undang-undangnya yang Oke. mencegah itu. Oke. Ada mahkamah konstitusinya. Oke. Kita amankan cara begitu dong. Jelas. Dulu saya bisa membuat undang-undang. Tahu berapa undang-undang saya buat? Di era Pak Habibie? Di era Ya. saya. Ada dalam buku. Kalau dia mengatakan tiap hari Undang-undang baru. 1,3. Ya. Kalau termasuk kepresnya, undang-undang apa saja yang tanda tangan saya. Ada sampai lebih dari 600 dalam 1 tahun.
Itu karena apa? Karena tiba-tiba yang ketua koalisi itu Habibie, tidak ada wakilnya. Bukan itu, wapresnya pun Habibie. Presidennya Habibie. Ya, selesaikan. Iktikadnya kan hanya satu. Supaya kita tetap bersatu dan mengembangkan SDM. Untuk SDM bisa menjadi unggul, dia harus memenuhi dua syarat. Pertama, dia harus merdeka dan bebas. Bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab, oke. Artinya tidak harus ada yang dikhawatirkan, Pak ya, terjadinya pecah belah. Yang kan sekarang dikhawatirkan begitu, Pak, ada pecah belah kelompok-kelompok tertentu. Waktu Pak Harto lengser, orang kira Indonesia akan mengalami proses seperti telah dialami oleh Rusia yang satu negara besar Uni Soviet ya? menjadi 17 negara-negara kecil. Kiranya diperhitungkan Indonesia akan terjadi 20 sampai 30. Saya memimpin itu. Iya. Syukur alhamdulillah berkat perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Juga yang kritik. Sama. Kita setia pada Sumpah Pemuda. Itu bukan karena Pak Habibie. Saya mendapat kehormatan untuk memimpinnya. Waktu saya berikan kebebasan pers, itu bukan karena saya ahlinya mengenai pers, oke? Bukan. Karena saya mau tahu ini yang demonstrasi mau apa sebenarnya. Kalau saya hanya dapat laporan dari orang tertentu, Sekitar? ya. Karena saya tahu, Anda harus tahu seorang presiden itu, saya baru tahu waktu saya jadi presiden. Dapat laporannya itu, wah. Terus Pak ya? Terus menerus, bukan dari satu. Saya rasa ada 10. Ada dari Angkatan Darat, Udara, Laut, apalagi polisi, ada namanya waktu itu Bakin, ada Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, ada MPR, DPR, ada partai. Wah, dapat tidak ada match dengan apa yang disuarakan oleh tidak. Saya dapat gitu, saya bingung yang mana which strategi. Kalau saya ambil pada sini berontak sini satu-satunya relax boleh bicara, tapi kalau melanggar undang-undang dasar kamu mau maka you get problems with me. Jadi saat itu boleh demo, tapi kalau bakar rusak orang you get problem with me. Kalau menghina saya it's okay, I don't care. Mengapa Pak? Bagaimana Anda mau mengembangkan SDM menjadi unggul kalau diberikan kendala-kendala dia nggak bisa bergerak? Dan produk langsung yang saya miliki apa? Saya lihat laporannya, tapi juga saya lihat baca surat kabar yang penting-penting saja, dan saya lihat TV kota bebas dengan radio. Saya lihat, oh itu yang dia mau. Ya. Oh, saya ambil konklusi sendiri. Meskipun tadi yang memberi report atau yang tidak match tadi itu, bagaimana itu Pak mengambil keputusannya? Ya, saya bilang, it's okay, ada yang protes sama saya perlihatkan, hey, kamu protes sama saya, look, ini report Anda, ini. Kalau saya ikut Anda, gimana yang lain? Ada yang bilang, oh bebaskan pers, Pak Habibie nanti dihancurkan. I don't care. Saya tidak pernah merencanakan untuk menjadi menteri, wapres, apalagi presiden. Yang saya selalu merencanakan dan ingin membantu agar supaya Indonesia mandiri, bisa membuat proses nilai tambah suatu produk yang susahnya apapun kita bisa laksanakan. Karena itu mulai dengan kapal terbang. Kalau saya bisa membuat kapal terbang commercial airplane, tidak ada yang berani
mengatakan saya nggak bisa buat sepeda motor. Iya, iya. Hah? Dan saya juga pedang itu. Waktu saya rencanakan membuat kapal terbang itu, membuat pabrik industrinya. Bahwa nanti tahun 2000 kebutuhannya akan meningkat. Kita nggak bisa jalan kereta api dari Sabang sampai Merauke. Gimana deh mahalnya? Sekarang aja kalau Anda dari Jakarta mau ke Malang, naik mobil bisa 1 hari atau 2 hari. Naik kereta api juga 1 hari. Tapi naik kapal terbang 1 jam 15 menit. Oke? Jadi itu benar prediksinya. Tapi itu bukan idenya Habibie. Idenya dari Bung Karno. Bung Karno loh. Saya adalah termasuk generasi. Kalau yang dulu mendapat P4 belajar Pancasila, saya enggak dapat P4, diindoktrinasi. Tapi juga yang ganggu itu harus berhenti dong. Jangan ngarang-ngarang. Yang tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Tadi yang Bapak sempat mengatakan bahwa kebebasan pers kan Bapak yang sebagai pemerakarsanya, Pak ya. Bapak yang menggagas, kemudian pers bebas berbicara, bebas memberitakan. Tapi kadang-kadang setelah era pemerintahan Pak Habibie berakhir, kadang-kadang memang kalau terlalu keras berbicara, media berbicara agak ketakutan, agak paranoid. Tidak seperti yang di era Pak Habibie. Bagaimana itu Pak, melihat itu? Ya, begini ya. Kita ini reformasinya baru berapa ini? Saya udah 16 tahun pensiun. Sedangkan saya 98 dan 99, jadi 16 tahun, 19 tahun. Kita lihat aja Jerman, sampai dia bisa demokrasi kayak sekarang begini, dia lebih dari 100 tahun. Dia perang dunia. Amerika juga, perang saudaranya. Sekarang aja masih brengsek. Untuk orang Sudah ratusan tahun Pak ya? Iya. Oke. Kenapa kita tiba-tiba dalam 20 tahun harus lebih baik dari dia? Kita harus belajar dari kesalahan orang lain dan kesalahan kita sendiri. Oke? Yang penting itu yang saya sampaikan, kalau mengenai bahwa belum terus mengambil tindakan tangkap itu, itu saya rasa tidak perlu, kan? Tetapi juga yang ganggu itu harus berhenti dong, jangan ngarang-ngarang. Yang tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan, seenaknya aja. Dulu saya pakai perkataan bukan yang ada yang tiada diadakan dan yang ada ditiadakan, bukan itu saja. Tapi ada ditiadakan dan tiada diadakan. Satu. Tapi saya juga sampaikan, jangan terlalu banyak andai-andai, walau-walau. apa itu maksudnya Pak? Andai-andai, walau-walau. Jadi Yang ngarang, andai kata begini-begini, padahal tidak ada. Akhirnya konklusinya, andai-andainya dilupa. Oke. Dia mempertahankan, walaupun gini-gini, walaunya dihilangkan, dia keluarkan resultantenya aja. Jadi di dalam ini kita harus maunya apa sih? Saya bilang terus terang saja, waktu saya tidak pernah sangka bahwa saya akan menjadi wapres. Tidak pernah sangka juga akan menjadi menteri. Tidak pernah. Tapi yang saya harapkan waktu itu menjadi salah satu direktur yang membuat pesawat terbang penumpang. Commercial airplane. Itu kan saya. Itu harapannya. Itu harapan. Oke. Dan saya kerja ke arah situ. Tapi ketika Bapak ternyata Bapak jadi presiden, kemudian tadi ternyata tidak semua orang bisa mendukung Bapak saat itu, kan itu hal yang wajar Pak ya. Ada yang protes tadi, Ya, ada yang normal. demonstrasi. Ya.
menyikapi itu kalau di zaman Pak Habibie, Bapak don't care tadi ya, tidak pedulikan, yang bagus saja. Bagaimana bisa begitu? Bukan, tiap orang hanya memiliki 24 jam sehari. Anda dan saya sama. Perbedaannya apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu. Saya diserahkan pimpinan nasional, saya presidennya, wapresnya. Oke. Kita punya koalisi. Koalisi namanya Keluarga Besar Golkar. Atau ABG. Abri, Birokrat, Golkar. Itu dari tiap koalisi biasanya ada 2 wakilnya dan 1 ketua. Yaitu 7 orang satu timnya. Ada kalanya 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Tapi tidak pernah 1. Waktu itu saya menjadi ketua dari koalisi tersebut. Yeah. Wakilnya yang 6 itu tidak ada. Sendiri. Sendiri. Kok adanya begitu ribut? Hah? Tiba-tiba dipilih jadi wapres. Saya baru tahu akan menjadi wapres itu mungkin 2 minggu sebelumnya. Yang beritahu sama saya bukan Pak Harto. Yang beritahu Faisal Tanjung, almarhum. Kenapa? Dia waktu itu Pangap ya. Pangap. Kan belum kabinet dibentuk ya. Beliau waktu Pangap itu pergi ke Cendana. Karena ada banyak calon untuk menjadi wapres. Pak Ginanjar, Pak Emil Salim, Pak Darmono, Tri Sutrisno, ada mungkin 7. Saya salah satu. Saya tenang aja. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah merencanakan saya kena Ibu Ainun dioperasi. Oke? Dan saya sudah tepati janji saya. Ialah memberikan produk-produk strategis kapal terbang, kereta api, kapal. Masih tetap angan-angan itu Pak ya, tujuan Bapak ya? Ya. Oke. Bisa dikonsolidasi, bisa membuat nilai tambahnya sendiri. Oke. Kita mulai ekspor kapal terbangnya persis pada 50 tahun Indonesia merdeka terbang mengudara. Oke. Itu benar-benar buatan kita sendiri. Artinya Direkayasa yang paling modern maksudnya. Jadi saya sudah menepati janji. Jadi saya ke Pak Harto karena istri saya sakit, dioperasi. Saya bilang, Pak Harto, saya minta dengan hormat pada kabinet yang akan datang saya tidak diikut sertakan lagi. Kenapa? Karena istri saya sakit ini dari dokter baru dioperasi jantungnya, bukan bypass, jantungnya dibuka, kelapnya dirubah baru di bypass, keadaannya begitu. Saya disarankan untuk take care. Dan istri saya sudah mendampingi saya. Saya 4 tahun penasehat Presiden Republik Indonesia. Dan 20 tahun Menteri Riset dan Teknologi. Seperempat abad Pak. Dan saya sudah tepati janji. Saya deliver. Saya minta permisi Pak. Ayo nanti kita bicara, serahkan sama Tuhan. Dia bilang gitu. Tapi ada sesuatu terjadi. Saya buat air show di sini tahun 96. Anak-anak muda itu, wah, antusias, mau menjadi kayak Habibie, buat kapal terbang. Bagi saya, oke. Waktu pemilu tahun 97 dipanggil Pak Harto, kamu vote cater dong. Kenapa saya? Saya sudah minta permisi, nggak mau lagi. Terus, Habibie, kamu populer, dan seterusnya. Ini masa depan bagaimana anak-anaknya? Kamu harus berikan ini semua. Saya protes. Saya tanya sama Ainun, istri saya. Ya. Dia bilang, ngapain kamu sumpah tiap malam? Saya sumpah. Waktu saya umur 21 tahun,
saya tuberkulosis. Ada kan di film. Film, ya. Di mana saya janji. Bilang saya dulu ya bersyukur selalu ngetok. Tiba-tiba saya jatuh. Saya terlentang. Jadi saya tulis statement, terlentang. Jatuh. Jatuh dari atas tak ke bawah. Perih, sakit, kesal gondok. Itu siapa? Ibu Pertiwi, bukan ibu yang melahirkan saya. Ibu Pertiwi. Itu yang membuat Bapak. Engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti. Tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Tidak mau kotor saya. Sakit, saya kira mau mati. Masa bodoh. Hancur badan. Tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu itu Ibu Pertiwi makmur dan suci. Hei, itu sumpah tiap hari saya buat. Ainun dengar. Dia ngapain kamu sumpah begitu? Itulah yang kemudian diprotes oleh Ibu Ainun saat itu, Pak, ya. Dengan sumpah itu kenapa menyerah kalau begitu ya? Iya. Kerja itu dia bilang tidak banyak. Tapi kamu sakit. Loh, kamu sendiri tidak sehat. Oke. Jadi saya run. Waktu menang, saya bilang oke, kita dapat. Belum pernah Golkar menang begitu banyak. Proses hukum sekarang yang Bapak lihat bagaimana di Indonesia? Proses hukum masih, ya, kok di Indonesia. Di Amerika aja masih ruwet kok. Soal hukum, Pak, ya, sedikit kita singgung sebelum kita akhiri. Soal hukum, bagaimana? Proses hukum sekarang yang Bapak lihat bagaimana di Indonesia? Proses hukum masih, ya, kok di Indonesia. Di Amerika aja masih ruwet kok. Tidak semua. Soalnya kalau saya membuat pesawat terbang, ya, itu jauh lebih mudah daripada saya merekayasa dalam suatu negara. Karena di pesawat terbang itu semua bahan-bahan saya pakai nggak punya perasaan. Bisa saya atur. Tapi sih dia unpredictable. Yang menjadi masalah dalam masyarakat kalau mau memimpin adalah tidak menentunya keadaan, the unpredictability of the situation. Keadaan seperti apa, Pak, yang tidak menentu itu? Misalnya waktu krisis Pak Harto, moneter itu semua unpredictable. Oke. Karena juga terlalu banyak orang yang entah berdasar kriteria apa masukkan aja ke tahanan politik karena tidak sependapat dengan tidak yang sejalan, berkuasa. ya. Oke. Ya. Saya apa yang saya buat hari Kamis Presiden lengser jam 10 pagi. Jam 20, 10 jam kemudian saya menyusun kabinet. Besoknya hari Jumat saya umumkan kabinet. Setelah saya umumkan saya panggil Jaksa Agung. Saya katakan, hei, mulai segera semua tahanan politik keluar. Aduh, Habibie dia bunuh diri. Siapa bilang? Artinya, Pak, yang keadaan sekarang, yang current sekarang itu dengan adanya beberapa yang dianggap tuduhan-tuduhan ingin melakukan itu, makar seperti itu? Saya tidak tahu rincinya. Oke? Karena saya juga tidak boleh. Kan saya sudah pensiun. Saya harus jaga Tutburi Handayani. Jangan membuat kesalahan. Kasihan rakyatnya. Saya juga sampaikan kepada Pak Jokowi. Oke, apa itu? Dalam masyarakat, orang yang bekerja dan kualitas hidupnya lumayan dan tidak di PHK-nya, dia mampu dan sanggup memberi kontribusinya melalui pajak. Dari pemasukan itu kita bisa atur fiskal kita menjadi positif, tidak negatif. Tapi jika orang-orang ini kualitas hidupnya menurun, di PHK, nggak ada lapangan kerja, hanya soal waktu, dia berontak. Oh, Pak Habibie sampaikan itu. Iya, Pak jelas. Habibie. Jelas, dan beliau sangat memahami.
Dan karena itu saya berani sampaikan sama Anda, dimanapun Anda berada, jangan sampai terjadi itu. Kasihan rakyatnya. Justru rakyatnya yang tidak tahu menau, yang sudah banyak kita janji apa, menjadi korban. Itu kita harus cegah. Kalau Anda benar-benar merakyat dan benar memihak rakyat, tidak akan benarkan terjadinya sesuatu apa saja yang merugikan rakyat itu. Ialah yang jadi predictable menjadi unpredictable. Jadi artinya biar tadi proses hukum itu biar telah dijalankan Pak ya, dengan sebagaimana ya, dan kita harus berani koreksi. Berani koreksi. Iya jelas tuh. Okay. Kalau tidak sesuai dengan ternyata tidak bisa kita terapkan, koreksi dong. Secara objektif. Jangan dipaksakan Pak ya. Loh, kita kan ada mekanisme untuk koreksi. Tidak ada mekanisme yang memaksa di sini bisa koreksi. No way. Kita suatu demokrasi. Tidak ada, karena itu dulu tidak ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Yang menentukan siapa presiden yang berkuasa. Wah, benar atau tidak? No way. Pak Bibi, terakhir soal pesawat yang saya dengar baru tuh Pak, F-80 itu buatan anak bangsa juga Pak? 100%. 100%. Tapi bagaimana dengan orang-orang kita, kan masih banyak yang bekerja di luar negeri itu Pak, membangun ya, pesawat. Karena dia diusir dari tempatnya. Bukan karena dia mau. Dia sedang membuat N250 yang paling canggih. Tiba-tiba ditutup. Dihentikan itu. Alasannya IMF. Kalau IMF bilang sama saya tentang IMF itu. Kayaknya benar aja. Dan ini juga coba lihat di mana saja, di Amerika, Eropa, di mana saja. Pabrik, perusahaan-perusahaan atau pabrik sekecil apapun, kalau dia mulai sakit, bangkrut, di-injection. Ini yang sehat, yang sedang berkembang, disembelih. Anaknya sendiri pergi keluar. Dan saya bilang sama Anda, kalau R80 itu tidak dilaksanakan dan tidak dilaksanakan sesuai program, 5 tahun lagi keadaan kita di bumi Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat kapal terbang penumpang kembali seperti keadaan di tahun 50 atau 45. Setback lagi Pak. Setback. And tidak akan lagi kita bisa naik. Untuk naik. Tidak akan. Jadi kapan R80 ini Pak? Kalau menurut sekarang udah terlambat 1 tahun. Karena terus 1001 macam hal, saya tidak ngerti. Dan ini sempat disampaikan ke Pak Presiden? Tadi saya sampaikan. Dan masalahnya bukan pada Presiden. Tapi masalahnya? Ya, kan bukan Presiden. Kalau Presiden menentukan, diktator. Ya sebentar aja dong. Dia presiden dari suatu masyarakat yang berdemokrasi dan berbudaya dan bertanggung jawab. Dia tahu batas-batasnya. Baik, Pak Bibi. Pak Bibi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, sudah diberi waktu untuk wawancara ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Perbincangan kita di Kabar Toko hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie.